Semua media sosial tengah membahas bencana, saling mencari siapa yang salah, di sisi lain saling mencari pembenaran dan kambing hitam. Beberapa di antaranya mencoba membuat narasi sang pahlawan. Malam itu di salah satu kampus 2 orang laki-laki muda mendatangi Joe. "Selamat malam, Pak." "Duduklah," kataku sambil membuka 2 minuman kaleng. "Siapa yang menyuruh kalian ke sini?" tanyaku sambil memandang keduanya. "Pak Himawan, beliau meminta kami menyerahkan data dan mohon petunjuk tentang skenario elit pusat." "Apa yang kalian butuhkan?" "Skenario menutup gelombang berita tentang bencana, Pak." Aku tersenyum, aman, tidak masalah, tidak ada skenario yang mampu menutupnya. Karena bukan hanya bencana yang harus ditutupi, tapi lebih banyak hal. Senjata mereka masih sama, masih ada tabungan teroris yang bisa diungkapkan. Dan harus pemuda di bawah umur agar beritanya lebih panas. Tapi itu pun tidak cukup untuk membakar media. Jadi abaikan saja. "Apakah kesalahan bencana kali ini murni karena manusia, Pak?" tanya seorang yang berperawakan tinggi. "Kamu didikan Pak Himawan, menurut kalian apa dan siapa penyebabnya?" "Saya rasa sangat kompleks, Pak. Dari perusahaan, masyarakat, aparat, pemerintah, semua memiliki andil." "Jelaskan benang merahnya antara semua itu," tanyaku ringan. "Perusahaan tidak mungkin dapat beroperasi tanpa campur tangan dan izin pemerintah. Mereka juga butuh pengamanan, mereka juga butuh pekerja, dan warga sekitar adalah tenaga kerja paling tepat karena berasal dari desa terdekat yang paham medan." Aku mengangguk. "Kamu sudah ke lokasi bencana?" "Sudah, Pak," kata seorang lagi sambil menyerahkan sebuah flash disk, berisi foto, video, dan asesmen di tiap titik lokasi. "Ada berapa bagian utama tentang relawan pada laporan kalian ini?" "Ada 4, Pak. Relawan plat merah, relawan murni, relawan medsos, dan relawan wisata. Semua data sudah kami jabarkan." Setelah berbincang tentang beberapa hal sederhana, mereka pergi menggunakan motor tua namun dari suara mesinnya jelas terawat baik. Pagi hari aku mendatangi seorang dokter bedah di tempat prakteknya. Dokter ini dulu pernah membantuku mengeluarkan serpihan proyektil peluru antara ibu jari dan jari telunjuk kananku. "Halo Victor 202," sapaku. Seorang berbaju putih mendongakkan kepalanya dan segera berdiri menyambutku. Buru-buru dia memanggil seorang perawat di ujung ruangan. "Tenanglah, jadwalmu masih 2 jam 15 menit lagi. Sudah aku cek di depan," kataku menenangkan. Dokter muda ini gagah ganteng campuran Sunda dan Rusia. Cukup lama dia memandangku, entah heran, entah terkejut, atau bahkan sedikit rasa takut. "Apa ada yang salah, Mas?" ragu-ragu dia bertanya. "Tidak ada, semua baik-baik saja. Hanya aku sampaikan sendiri ke kamu daripada ke anak-anak kemarin." Dia menghela nafas lega. Ratusan hektar tanah negara yang longsor telah disewakan oleh beberapa orang ke pihak asing. Dan untuk memutus rantai sampai puncak mereka harus dipecat. Itu skenario utama mereka. Skenario media sosial sudah kujelaskan pada anak-anakmu kemarin malam. Apakah yang di puncak bisa disentuh, Mas? Aku berdiri, menggenggam tangannya, sembari berkata, sebuah bayangan tidak memiliki apapun selain nama dan bayangan itu sendiri. Sampai jumpa, kamu tahu bagaimana caranya menemukanku. Aku beranjak menuju pintu, sebelum tertutup sempurna aku katakan padanya. Puncak itu sudah tersentuh. Kataku sambil menutup pintu, meninggalkan dokter muda yang berdiri termangu.